Saudara Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda bersama saya, Farida Amalia. Selama 30 menit ke depan nanti akan memandu Anda terkait dengan tema kita kali ini, yaitu antisipasi kericuan supporter pada laga sepak bola. Dan terkait dengan tema kita kali ini, kita pastinya akan bahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Bentrokan supporter sepak bola dengan polisi terjadi di luar Stadion Jatidiri, Semarang pada Jumat 17 Februari 2023. Bentrokan terjadi saat supporter mencoba memaksa masuk ke dalam stadion untuk menonton pertandingan antara PSIS Semarang dan Persis Solo. Pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persis Solo sendiri digelar pada pukul 3 sore di Gor Jatidiri, Semarang. Pertandingan digelar tanpa penonton karena panitia pelaksana dan Polrestabes Semarang selaku pihak keamanan telah mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut. Namun, supporter protes karena panitia juga tidak menyediakan layar lebar untuk nonton bareng di luar Stadion Gor Jatidiri. Karena kecewa, beberapa supporter yang datang melakukan pelemparan batu dan beberapa botol ke arah petugas. Untuk mengamankan supporter yang lain, polisi mengeluarkan gas air mata. Situasi berangsur kondusif setelah sejumlah supporter membubarkan diri. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Itu tadi cuplikan yang sudah kita saksikan bersama, dan langsung saja akan saya perkenalkan dengan narasumber spesial kita kali ini, yaitu Mas Yoyo Sukawi, atau ini juga yang lebih dikenal dengan CEO-nya PSIS, dan sekaligus juga anggota Dewan dari Komisi 10 ya Mas Yoyo. Apa kabar nih Mas Yoyo? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah, sehat selalu ini. Ya, Mas Yoyo, terkait dengan cuplikan yang kita lihat tadi, itu sebenarnya dari pandangan Mas Yoyo sendiri bagaimana sih terkait dengan kejadian yang di Gor Jatidiri? Ini kan berbeda dengan kejadian di Kanjuruhan, berbeda jauh sekali gitu ya. Pripun ini? Ya, kalau kejadian di Jatidiri itu kan sebenarnya luapan dan ketidaktahuan dari kawan-kawan pendukung PSIS Semarang. Jadi kenapa sih kok pertandingan tidak boleh ditonton? Betul. Nah, itu memang hal-hal seperti itu perlu diedukasi, perlu diberi pemahaman, dan ini memang butuh waktu. Tapi kita pasca kejadian itu, klub PSIS Semarang langsung kita bergerak, kita mengadakan seresehan. Kita ada adakan pertemuan dengan Snack, adakan pertemuan dengan Panser Biru, ya kan. Kita juga memberi edukasi melalui media sosial. Akhirnya kawan-kawan menyadari, mengerti bahwa Indonesia itu negara hukum. Jadi dengan adanya negara hukum itu tentu saja ada hal-hal yang bisa diputuskan oleh penegak hukum. Di antaranya dari faktor resiko pertandingan ini boleh dengan penonton, di pertandingan tertentu tidak boleh dengan penonton. Itu harus kita taati. Dan alhamdulillah supporter Semarang, Panser Biru dan Snack bisa mengerti, nggak ada masalah. Tapi yang kemarin itu bukan berarti karena miskomunikasi antara supporter dengan ini, bukan ya? Bukan. Jadi bukan. Tapi memang kemarin ada beberapa oknum, oknum supporter yang memang datang ke stadion dengan posisi sedang mabok ya. Biasa supporter kan mabok itu. Makanya kita sekarang punya semangat, klub dan juga Panser Biru dan Snack punya semangat untuk memerangi itu. Sekarang supporter PSIS kalau mau mendukung PSIS Semarang sudah nggak boleh mabok. Kalau mabok langsung nanti diajak jalan-jalan sama Pak Kapolres di Polrestabes. Jalan-jalannya ke Polrestabes ya. Healingnya medeni kalau itu. Ini berarti memang edukasi buat semua supporter ya, mungkin tidak hanya dari supporter PSIS aja. Tapi kalau mungkin dari supporter kan kemarin sempat ada yang bilang kalau nggak nonton langsung itu gerengnya kurang. Itu gimana kalau menurut Mas? Iya, memang begitu yang namanya euforia ya. Euforia, apalagi kita punya rumah besar yang sekarang bagus. Situasinya enak, nonton di Jatidiri pasti berbeda nonton di TV dengan nonton di Jatidiri. Nonton di Jatidiri di rumah PSIS yang stadion milik pemerintah provinsi ini memang punya pengalaman tersendiri. Ya, itu memang begitu. Mereka bisa meluapkan ini. Iya, bisa meluapkan. Bahkan kalau kita nonton langsung di stadion itu banyak sekali tambahan-tambahan
apa ya, kalau anak muda sekarang bilangnya healing. Healing. Benar-benar. Ya, di sana juga bisa selfie ya kan. Yel-yelnya itu Ya. yang bikin semangat. Iya. Berpengaruh juga ke pemain ya Mas Yoyo. Betul, yel-yel bisa nyanyi-nyanyi, lalu bisa mengeluarkan atraksi dan lain sebagainya. Memang banyak sekali kegiatan-kegiatan positif di dalam Stadion Jatidiri. Tapi kembali ke tadi, bahwa kita ini negara hukum. Ya, bahwa kita harus tunduk dengan hukum, apapun itu. Jadi nggak perlu kita mempertanyakan kenapa sih nggak boleh ditonton gitu. Karena sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari penegak hukum gitu. Iya, meskipun dalam hati, waduh kurang ini nih, kurang Iya. greget nih kalau nggak langsung ketemu, kalau nggak ini. Iya. Pemain sendiri merasa beda nggak kalau misalkan main dengan ada penonton dengan tanpa, pasti kan beda. Beda dong. Semangatnya Beda dong. PSIS itu bisa besar karena kita punya supporter fanatik, dua supporter fanatik yang luar biasa. Dukungannya luar biasa. Kita ingat betul pada saat kita masih di bawah di Liga 2, belum Liga 1, belum Liga Top itu. Kemana-mana PSIS pergi ke Purwodadi, ke Sragen, itu selalu didampingi oleh supporter fanatik ini. Dan Yang mereka melekat itu ya. melekat gitu, dan mereka itu menggunakan uang pribadi, menggunakan kekayaan pribadi untuk mendukung PSIS. Bener-bener pure sukarelawan yang rela, bener-bener rela itu. Rela, luar Jadi biasa. bagian dari PSIS sendiri. Kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana sih caranya mengedukasi supporter. Kan tidak mudah ini untuk mengedukasi supporter yang sekian ribu banyaknya. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng kali ini dengan tema yaitu antisipasi kericuan supporter di laga sepak bola dengan narasumber utama kita yaitu Mas Yoyo Sukawi selaku CEO dari PSIS Semarang. Mas, kita sambung lagi nih terkait dengan yang tadi nih. Sebenarnya supporter itu bagian dari kita lah, sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Mereka berjuang berjuang ya, maksudnya berjuang dengan cara mereka untuk membela tim kesayangannya. Tapi kadang ada juga yang terlalu fanatik, terlalu posesif. Nah, bagaimana mengedukasi mereka supaya tetap rukun, menjaga apapun itu juga demi tim juga. Pripun kalau memang edukasi itu nggak mudah. Edukasi itu butuh waktu juga. Tapi kita PSIS Semarang sudah melakukan edukasi itu bertahun-tahun. Kita berdiri dari 1932. Kalau PSIS Semarang ini berubah menjadi profesional semenjak 2012. Ya, mulai dari situ kita titik nolnya, kita sudah melakukan edukasi. Bahkan di PSIS Semarang itu, kalau klub terkena sanksi yang diakibatkan oleh supporter, yang bayar supporter loh. Waduh, luar biasa ya. Mereka berarti benar-benar. Iya, itu karena edukasi. Dan mereka punya komitmen yang sama dengan kita. Makanya Mbak perhatikan, di semua pertandingan PSIS tidak pernah ada menyalakan flare. Karena mereka sudah menyadari bahwa ini akan merugikan klub. Nah, sekarang edukasinya ini, kita sekarang karena sudah meningkat ke media sosial kan sekarang, elektronik, ya kan. Ini yang kadang panas ini, ada FC War gitu. Nah, itu kadang percikan dikit jadi gede kalau di media sosial seperti itu. Tapi jangan lupa Mbak, jangan lupa. Sebenarnya mereka tuh saudara. Mereka tuh ejek-ejekan antar saudara. Yang baper itu audiens lain. Oh gitu. Kalau antara PSIS dengan Persis Solo, antara Panser Biru dengan Pasopati itu saudara. Banyak teman-teman itu bahkan eyangnya satu, yang satu dukung PSIS, yang satu dukung Solo. Ini ejek-ejekan antar saudara. Yang baper ini audiens lain. Yang beranggapan bahwa wah ini ada pertempuran hidup mati. Gak ada. Apalagi kalau di upload di media sosial ya Mas. Sebenarnya nggak ada. Itu hanya bercanda mereka itu bercanda. Itu dibuktikan PSIS pada saat away ke Solo, kita ke sana kelihatan panas di koran di mana-mana panas. Tapi kita nyatanya berangkat diantar jemput, dikawal sama Pasopati. Begitu juga Pasopati kalau ke Semarang dikawal sama teman-teman Panser Biru. Itu realita di lapangan. Memang di beberapa titik sempat ada insiden, tapi wajar gitu. Tapi kita nggak baper. Kalau sudah selesai ya sudah nih, kan nggak ada lagi plat H diapain di sana. Nggak ada.
plat Solo di sini diapain, nggak ada. Justru karena kadang dari komentar netizen yang di media sosial, yang di media ini kan biasanya komentar, wah serem nih, wah gini, wah itu yang bikin ini. Sama kalau kita mau ketemu tim yang logonya macan misal, ya ejek-ejek kan macannya jadi kucing, ya begitu. Karena kemarin PSIS pakai baju naga diejek, naganya jadi apa, itu wajar, memang begitu. Kita cara bercandanya begitu. Cara bercandanya, cara komunikasi tanda kutipnya gitu ya. Tapi apapun itu juga akhirnya setelah itu guyup lagi. Guyup lagi dan mereka masih dalam ruang lingkup yang bisa dikendalikan begitu. Setidaknya memang kecintaan terhadap bola ini memang beragam bentuk untuk mengekspresikan. Betul. Tapi kalau untuk ngemong, ibaratnya ngemong sekian banyak supporter itu kan setiap hari pasti bertambah. Edukasi itu memang belum semuanya pasti sesuai yang kita harapkan. Kendala yang dihadapi PSSI sendiri bagaimana? Edukasi itu tidak bisa hanya 1 kali 2 kali. Betul. Itu harus terus dilakukan kontinu dan berjenjang. Jadi kayak kita ini ada ceresehan di tingkat DPP. Besoknya pasti di tingkat Korwil kita lanjutkan. Setelah itu di tingkat Korwil sampai ke tingkat anggota. Itu semua edukasi harus berjenjang. Nggak bisa manajemen cuma bicara nggak boleh begini. Tapi nggak ada edukasinya, nggak ada seresehannya. Nah PSIS Semarang melakukan seresehan supporter itu hampir setiap bulan 1 kali. Jadi, rutin itu. Rutin, itu ngobrol udah kayak kalau mbak-mbak gitu kayak arisan gitu. Ngerumpi. Ya, kita ya itu bahasnya macam-macam. Bahas kemarin, kok kemarin nggak boleh ditonton sih. Padahal Pak Sopati mau kesini, sudah mau kita jemput begini. Ya kita sampaikan. Persiapan udah matang, mungkin mereka kecewanya gitu. Bener ya, kita sampaikan. Oke, kamu punya pertimbangan, tapi jangan lupa penegak hukum juga punya pertimbangan lain. Itu edukasinya. Bahwa kita punya pemerintah, punya ini harus kita hormati, ya begitu. Betul, gitu. jadi ya sebenarnya apa yang kita saksikan sebelumnya kan pernah juga waktu di Solo kita ada cuplikannya juga. Waktu. Jadi masyarakat kalau media kita kan upload apa, kita netral sih ya uploadnya apa. Cuma kan kadang netizen ini begini. Iya, dan jangan lupa PSIS itu lebih sering kalah di rumah daripada away. Kita kalah di rumah, nggak pernah marah. Kemarin nggak bisa kalah loh. Gor Jatidiri itu ya. Nggak pernah itu supporter lempar-lemparan. Apalagi apa? Itu artinya mereka sudah dewasa. Begitu juga Persis Solo. Persis Solo sama. Kalah di kandang berkali-kali. Nggak ada yang marah. Udah nggak kayak dulu nih, lempar apalah, bakar inilah, bakar itu, enggak. Dan tidak saling menyalahkan ya Mas ya? Nggak saling menyalahkan. Mereka justru neken ke manajemen, kenapa kamu kalah? Nah, kita perlu edukasi tadi, komunikasi, transparansi, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya supporter kita itu, Semarang, Solo, ataupun di Indonesia sudah lebih dewasa daripada tahun lalu. Tidak seperti yang netizen bayangkan, mungkin pemirsa kan begitu lihat, wah ini kok begini, apalagi yang kemarin waktu di Gor Jatidiri yang rame-rame, mereka kan persepsinya kemana-mana gitu Mas. Padahal ya sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh pemirsa sekalian. Nah, kita akan lanjutkan terkait dengan pembinaan nih, bibit-bibit calon pemain PSIS yang baru nih. Nah, usai jeda Pariora berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu antisipasi kericuhan supporter di laga sepak bola dengan narasumber spesial kita yaitu CEO dari PSIS Semarang, Mas Yoyo Sukawi. Mas, tadi kita udah bahas terkait dengan antisipasi kericuhan, kemudian edukasi terhadap para supporter. Kemudian yang kita mau tanyakan ini terkait dengan bibit-bibit ini. Bibit-bibit ini kan harusnya memang rutin tumbuh untuk regenerasi itu pasti berjalan. Ini PSIS sendiri bibitnya. Ya, alhamdulillah ini PSIS memang kalau untuk bibit-bibit ini setiap tahun kita menerbitkan anak-anak muda yang luar biasa ya, seperti Pratama Arhan, ya kan? Pasti udah pada ini netizen, udah. Itu bahkan bisa nembus ke Jepang kan, itu top itu termasuknya. Lalu Dewangga gitu. Bahkan yang baru-baru ini kita punya Yovan, punya Brandon yang di timnas itu, dan juga ada Veda, masih banyak lagi, dan setiap tahun rata-rata kita 3-4 pemain kita orbitkan ke timnas.
Jadi kuncinya sebenarnya begini, kita punya pembinaan yang berbeda dengan klub yang lain. Nah, bedanya itu apa nih? Bikin penasaran. Yang pertama, kita punya jenjang berkelanjutan dari usia 8 tahun. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dan kita itu semuanya kita develop di PSIS Development. Setelah itu, anak-anak yang terbaik kita naikkan di Elite Pro Academy. Nah, pola perekrutan Elite Pro Academy, di samping kita dari PSIS Development, kita juga rekrut dari luar berupa seleksi terbuka. Dan ini kita terbuka pemain yang benar-benar bagus, itu langsung kita ambil, kita rekrut, kita kontrak. Nah, tuh kan pasti pemirsa sekalian di rumah ini pengen, wah mau ya anakku seperti itu, pengennya gitu. Dan ini berbeda dengan klub lain. Banyak klub di Liga 1 justru untuk perekrutan EPA itu mereka tidak melakukan seleksi, tapi justru menunggu siapa yang mau main di klub kita, titip pemain tapi berbayar. Waduh. Nah, jadi sehingga pemain yang dimasukkan ke klub itu belum tentu dia punya talenta. Kalau di kita terbalik, kita cari talentanya dulu. Berarti kita jemput bola gitu ya? Kita jemput bola, lalu kita sampaikan ke orang tua, Bapak, Ibu, anak ini memang punya talenta bola. Kalau memang nggak punya talenta, kita pun beritahu, Bapak, Ibu, anak ini kalau dijadikan pemain profesional nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar seneng main bola, silahkan. Nah, begitu. Sehingga dari awal sudah ngerti, oh ini saya karirnya kemana? Ke sini, ke sini. Itu berbedanya kita dengan klub lain. Nah, ini yang bikin, kan tidak semua pemirsa tahu ternyata seperti itu caranya. Iya, betul. Jadi kalau dengan banyaknya bibit-bibit yang bermunculan ini, otomatis kan perekrutan pemain dari luar berkurang ya? Oh, berkurang. Justru kita setiap tahun, itu kita selalu memberi slot 7-9 pemain binaan kita untuk naik ke senior. Nah, itu luar gitu. biasa. Jadi kesempatan untuk membela PSIS senior bareng sama Carlos Fortes, Taisei Marukawa itu sangat terbuka lebar kalau di PSIS Semarang. Dan ini yang membuat banyak sekali anak-anak muda, orang tua mempercayakan pembinaan anaknya di PSIS Semarang. Begitu. Itu pasti antisipasi. Ya pengen. Bener loh, Nanti kalau pengen tuh caranya gimana, Mas? Hubungi langsung ke kita PSIS. pasti terbuka kok. Ada 2 pintu. Yang pertama PSIS Development yang tadi saya bilang. PSIS Development itu semacam SSB-nya, sekolah kita. Ada usia 8 sampai usia 14. Itu bisa daftar berbayar gitu ya. Lalu Elite Pro Academy yang kita buka seleksi secara terbuka. Kita sekali buka pendaftaran itu yang daftar 3.000 orang, Mbak. Tapi ini Sampai pusing nyeleksinya itu. Seluruh Indonesia. Itu seluruh Indonesia. karena kan kalau kita sebagai orang tua, wah jadi pemain bola itu ternyata karirnya gemilang ya. Iya. Apalagi kalau lihat-lihat yang luar negeri itu. Dan ada plusnya lagi, bagi anak-anak yang sudah dikontrak PSIS, nggak boleh putus sekolah. Jadi kalau nggak boleh SMP, lalu SMA kita lanjutkan, dan kalau kuliah kita ada beasiswa kuliah di Kota Semarang banyak sekali, kita kerjasama dengan universitas-universitas. Jadi anak-anak PSIS itu pendidikannya pasti juga lebih tinggi daripada klub lain. Dapat ini ya, dapat fisiknya, tapi dapat juga ini brandnya. Iya, harus dapat. Setelah selesai jadi pemain bola, dia harus dapat ilmunya S1, S2, itu kita dorong ke sana. Oke. Nah, kebetulan nih CEO-nya PSIS ini kan juga anggota DPR RI Komisi 10 yang membidangi terkait kali ini. Kira-kira bagaimana ini ke depannya sepak bola di Indonesia sendiri? Sepak bola di Indonesia dari tahun ke tahun sudah berkembang, cukup bagus, ya bagus. Apalagi tahun ini PSSI pemimpinnya sudah baru ya. Ada betul, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, Pak Menpora, Zainuddin Amali, Mbak Ratu Tisa. Ini saya optimis akan membawa perubahan lebih baik, baik di sisi profesional maupun pembinaannya. Dan Komisi 10 tentu saja pasti akan mendorong, juga akan memberikan program-program untuk pembinaan di tingkat provinsi, di tingkat kota, di tingkat klub-klub. Kita akan dorong terus itu. Oke, berarti kalau misalkan nih ada di kabupaten-kabupaten kecil, yang terpencil seperti itu, tapi punya keinginan kuat, pengen menyalurkan yang mereka punya ini, punya potensi, bagaimana tuh merekrutnya? Banyak sekali yang dilakukan oleh PSSI ataupun dari Kementerian Pemuda Olahraga. Di antaranya kita buat turnamen-turnamen mini, lalu kita buat training center. Seperti di Papua itu kan baru saja ada sekolah sepak bola yang dibikin oleh Pak Erick Thohir.
namanya SSB apa itu khusus untuk menyerap anak-anak bertalenta dari Papua. Potensinya kan besar banget di sana itu. Selama ini kan mereka merantau supaya bisa bagus, ke PSIS, baru bagus kemana gitu. Sekarang enggak, kita jemput bola ke sana. Dan ini program dari pemerintah juga. Luar biasa sekali. Iya. Nah, kita sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan kepada Mas Yoyo. Okay. Tapi karena waktu yang terbatas, mungkin dari Mas Yoyo sendiri mau ada closing statement untuk para pemirsa sekalian. Ya enggak, saya berpesan aja sama teman-teman supporter. Sekarang sepak bola ini sudah menjadi industri, dan juga saya berpesan kepada penonton yang lain, sekali-kali tengok Stadion Jatidiri. Di sana healing komplit, macam-macam, bisa selfie, bisa makan, bisa bawa pacarnya, bisa bawa istrinya, anaknya. Kita jamin keamanan dan kenyamanan main di Stadion Jatidiri. Oke, yo isoyo. Yo isoyo. Yo isoyo. Ya saudara, tidak terasa 30 menit sudah kami membersamai dalam program Sapa Jateng ini. Terima kasih Mas Yoyo atas waktunya, atas kesempatannya, dan terima kasih saudara atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di dalam Sapa Jateng berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Farida Malia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.